Baik, saya diikutin ya, saudaraku ya. Ya, Bang Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Bi, Bismi Bismi lahir lahi rahmanirrahim. rahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Jujur aku sangat tertarik sama Al-Quran itu tadi berawal dari pengerjaan tesis aku sampai aku selesai sidang. Kebetulan bidang aku kimia, dan aku pas lagi nyari literasi ternyata ada semua. Dan semua yang aku penasaran gitu ya, itu maksudnya dalam bidang kimia ya, itu saya pastikan itu saya nemu jawabannya di Al-Quran. Meskipun itu tersirat. Itu yang bikin saya tertarik. Oh, ini tersirat. Jadi apa ya, kasarnya itu saya diajak mikir gitu ya sama Al-Quran tuh gitu loh. Ini tersiratnya itu seperti ini, tapi kenyataannya seperti ini. Coba pikirin apa integrasinya, apa kolerasinya, itu yang saya ini. Dan sebentar. Gimana ya caranya saya masuk Islam, Pak Juma? Allahu Akbar, subhanallah. Hidayah, alhamdulillah sudah masuk. Ya, terbukti dengan apa yang kita sampaikan membuat Anda terharu ya. Menyentuh hati Anda. Begini Bang Sugi. Hati Anda ini tersentuh. Tidak mungkin Anda menangis kalau hati Anda tidak tersentuh. Ya Allah, saya cuma mikirin apa ya yang harus saya perbuat gitu. Kalau saya udah di Islam, saya gimana gitu loh sama keluarga. Apa yang harus saya perbuat, apa kalau terjadi pertentangan gitu. Apa Islam ngajarin itu gitu. Bagaimana adab saya kepada orang tua gitu. Misalkan kalau saya udah masuk. Begini ya akhi ya. Di dalam Islam kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang non-Islam. Bahkan kepada orang tua kita sendiri. Kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka. Selagi mereka tidak menyuruh kita untuk murtad. Selagi mereka tidak menyuruh kita berbuat maksiat. Semua perintah orang tua tetap harus kita lakukan. Wajib hukumnya.
Walaupun orang tua belum Islam, tetapi kalau perintahnya itu kebaikan, ya, tetapi Anda tidak mau melakukan, Anda tetap berdosa di situ. Bahkan berkata ah saja tidak boleh di dalam Islam. Ya. Kemudian bagaimana jika ada pertentangan? Itu memang sudah resiko. Ya, Allah akan menguji sejauh mana iman Anda. Pilih Allah atau pilih saudara Anda. Pernah sahabat Umar radhiyallahu an menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, engkau orang yang aku cintai setelah nyawaku sendiri." Apa dijawab oleh Rasulullah? "Belum, hai Umar. Belum." Kemudian Umar berkata, "Kalau begitu engkau lebih aku cintai daripada nyawaku sendiri." Itu baru betul. Memang tuntutan seorang nabi seperti itu. Bahkan Yesus sendiri ya, kalau kita lihat di dalam Bible ya, itu ketika ada muridnya pamit kepada Yesus untuk menguburkan orang tuanya yang meninggal. Apa jawab Yesus? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kemudian di ayat selanjutnya, muridnya, izinkan aku pamit sebentar kepada orang tuaku. Barang siapa yang mengikut aku, barang siapa yang telah mengikut aku lalu dia menengok ke belakang, dia belum mengikut aku. Coba, memang harus kita dituntut secara total. Ya, kalau mau Islam kafah total, ya, memang akan terjadi pertentangan. Ini sudah resiko. Anda tinggal pilih masih mencintai keluarga atau Islam. Tapi kalau bisa diajak baik-baik, walaupun terjadi pertentangan, jangan sampai terjadi permusuhan. Kalau bisa seperti itu, monggo yang lainnya pencerahannya. Ya gini Bang Sugi, justru ya bisa dibilang ya udahlah saya nyerah gitu, maksudnya nyerah gini. Semua pertanyaan saya ke teman-teman saya yang muslim, baik itu yang teman kerja, teman kuliah, ya apa yang saya tanyain semua ada gitu. Dan Iya. apa ya, nggak tahu, saya benar-benar sama apa Al-Quran itu. Buat saya itu ini kitab suci apa sih gitu loh, maksudnya semua ada, cuman emang saya akuin tidak secara gamblang gitu loh. Di Al-Quran itu enggak, tapi tersirat dan akhirnya kita diajak mikir gitu loh. Itu yang saya benar-benar itu jujur aja amazing sama Al-Quran, amazing. Dan apa ya, yang saya seselin, kok kenapa di kitab saya sendiri itu nggak ada gitu, yang kayak gitu, kenapa nggak ada gitu. Itu sih akhirnya ya udahlah saya nyerah. Mungkin ya saya juga nggak tahu itu hidayah apa, entah itu namanya hidayah atau apa, yang jelas Ya. Ini terkait saya lebih begini, akademis Mas. gitu. Ini terkait dengan ucapan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 12 kalau tidak salah ya. Di situ dikatakan, banyak hal yang harus aku sampaikan kepadamu. Tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila sang penghibur datang, maka dia akan membawa kepadamu ke seluruh kebenaran. Ya, dia akan menyatakan hukum-hukum, akan menetapkan hukum-hukum. Ya, itu dijelaskan di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15 lah dibaca di situ secara keseluruhan. Maka wajar ketika Anda punya pertanyaan-pertanyaan itu tidak lengkap di dalam Bible. Karena memang Yesus hanya mengajar 3 tahun. Ya. Hanya mengajar 3 tahun dan itu tidak sempat disampaikan semua. Andaikan disampaikan semua, para murid belum sanggup menanggungnya. Nah, siapa nanti yang akan memperbaiki ini, menyempurnakan ini? Ya, yang dianggap Yesus belum cukup ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Bang. Maka wajar kalau Islam apapun yang Anda tanyakan ada jawabannya. Insya Allah ada jawabannya, karena Islam ini mengatur manusia dari mau tidur sampai bangun tidur sampai tidur lagi, semua diatur. Bagaimana nanti Anda berdagang, bagaimana Anda nanti di bidang perbankan, bagaimana Anda jadi seorang pemimpin di keluarga maupun sampai ke tingkat negara. Ya, itu diatur oleh Islam. Bagaimana nanti muamalah sesama manusia diatur, bagaimana cara Anda berdandan, bagaimana Anda makan, bagaimana cara Anda tidur, bagaimana cara Anda minum, diatur semuanya oleh Islam. Begitu, Bang. Ya. Gini, ya sebentar saya minta waktu gini, Bang ya. Kalau ada orang mu'alaf ya, jangan takut risiko. Kita berkaca kepada sejarah. Coba
orang mu'alaf di zamannya Rasulullah itu lebih menderita, disiksa, diusir, bahkan di kemudian hari mereka berperang dengan keluarganya. Misalnya sekarang saya ya di sini, di Zoom ini misalnya ya, ada Bang Sondi, Ustaz Sugi, Bang Juma, semuanya. Kita kan seperti saudara enak-enak. Tiba-tiba kita akan berpisah. Lalu nanti berperang ini. Karena ada yang beriman, ada yang tidak. Lebih menderita mana dengan mereka itu gitu. Jadi harus siap. Karena mu'alaf-mu'alaf yang dulu itu jauh lebih menderita. Ratusan kali lipat kalau saya baca sejarah itu. Kalau sekarang ya mungkin cuma ditolak, disayangkanlah oleh keluarganya, kok sampai segitu anak saya misalnya. Cuma sebatas itu. Tapi tugas kita tetap berbuat baik kepada keluarga itu. Tunjukkan, tenang mama, bapak, saya dengan masuk Islam tambah baik kok dengan kalian. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam. Apa kata Rasulullah? Seperti apapun pertentangannya orang tuamu, tetap berbuat baiklah kepada dia. Kecuali engkau disuruh untuk murtad lagi. Jangan. Selain itu, terus bahkan makan disuapin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya itu. Jadi sejarah dulu itu lebih sengsara mu'alafnya itu. Ya apa? Ditinggalkan, disiksa oleh keluarganya. Bahkan suatu saat anak dengan bapak lalu berperang. Gara-gara satunya mu'alaf, yang satu tetap kekafiran gitu. Ya, lebih menderita mereka, Bang. Oke. Terus Juma. Bang Biar Sugi, Pak Pak, Juma dulu. bisa kalau mau satu pertanyaan aku, kalau aku tuh mesti kemana ya kalau bisa, kalau pengen bilang aku pengen gitu masukin, aku mesti kemana, apa ke masjid apa kemana, terus aku tuh nyari siapa gitu loh. Kalau emang kan aku tuh emang pengen, oh, udahlah aku pengen pindah gitu kasar gitu ke Islam, aku tuh ke siapa, nyari siapa gitu. Gitu sih langsung gitu aku mau tanya. Oke, Aki Juma, silakan. Iya, Mudah-mudahan tangkap tadi walaupun agak terputus-putus. iya, terkait apa yang kita alami malam ini sama-sama di sini ya. Itu bukan murni dari saudara, tapi Allah yang mengetuk pintu hati saudara. Itu pekerjaan Allah terhadap hamba-hambanya yang melembutkan hati. Betul. Karena Allah menerangkan di dalam Al-Quran gini, Inna anzalna taurah fiha hudaw wa nur, yahkumu biman nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu, warrabbaniyun, wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillah, wa kanu alaihi syuhada, wala tahsawun nas, wahsyawni, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Sungguh kami telah menurunkan kitab Torah, kata Allah. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi berserah diri kepada Allah, memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia. Jangan takut kepada manusia, kata Allah. Akan tetapi takutlah kepada aku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Jadi sahabatku, tidak ada yang patut ditakuti di hadapan Allah. Ibaratkan kita ini adalah hal yang berlindung pada sesuatu yang maha kuasa, yang maha dahsyat, maka tidak akan pernah takut kita kepada siapapun. Ibarat waktu kita masih kecil, kita lemah, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Namun berada di samping kedua orang tua kita, kita adalah menjadi orang yang kuat. Kita ini sekarang merasa kuat, merasa dewasa, merasa melindungi istri, melindungi anak. Sehingga kebesaran Allah itu mengecil bagi mereka yang tidak mengingat kepada Allah. Sehingga menganggap kekuatannya yang digunakan untuk menghadapi kehidupan dunia ini, melupakan Allah. Padahal sesungguhnya dialah yang memiliki alam semesta. Dia yang menundukkan siang. Dia yang menundukkan malam. Dia yang memberi rezeki. Dia memberikan kesehatan. Dia melapangkan hati. Kalau kita bersama dengan dia, apa yang kita takutkan di atas muka bumi ini?
Allahu Akbar. Apa yang kita takutkan? Subhanallah. Apa yang kita takutkan? Kita ini hanya sebutir Allahu debu Akbar. di atas muka bumi. Sementara bumi hanya sebatas sebutir debu di hadapan Allah. Kita sebutir debu di atas bumi. Bumi ini hanya sebutir debu di hadapan Allah. Begitu besarnya Allah ini. Lalu apa yang kita takutkan ketika kita selalu bersandar kepada yang Sang Maha Pemilik? Saya pernah bercerita dengan guru saya. Saya katakan kepada beliau, ya, tolong nasihati saya. Nasihati saya agar saya tidak takut kepada siapapun selain daripada Allah. Apa yang digambarkan kepada saya pada masa itu? Engkau dekat kepada Allah. Allah itu menundukkan iblis, menundukkan setan. Dia punya neraka, dia punya semua kejahatan yang ada di atas muka bumi itu di bawah kontrol Allah. Begitupun segala kebaikan yang ada di dalamnya. Ketika kamu dekat kepada raja, penguasa itu memiliki harimau yang ganas, anjing yang ganas, ya, mengelilingi tempat sang raja. Tapi kamu akrab dengan sang rajanya, ketika kau ingin menghadap kepadanya, cukup kamu telepon, kata guru saya. Guru, saya mau datang menghadap kepadamu. Apa yang terjadi? Karena sang raja juga cinta kepadamu, maka harimaunya dikandangkan. Anjing-anjingnya dikandangkan. Lantas dia mengatakan, datanglah kepadaku. Semua aku jinakkan di hadapanmu. Itu kata guru saya. Jadi kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita dekat kepada si pemilik rasa lapar. Kita dekat dengan si pemilik rasa takut dan seterusnya. Jadi kita tidak boleh menyandarkan segala sesuatunya kepada makhluk, melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu ada yang ditakutkan. Justru kalau Anda cinta kedua orang tua, cinta kepada anak istri, maka silakan Anda menjadi jalan. Jalan bagi mereka. Jangan justru ketika sahabat saya sudah tahu jalannya, justru Anda tutup jalan itu. Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada dia kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus itu jalan. Ada tujuan akhir. Tujuan akhir itu yang menjadi penting sekali. Karena itulah sahabatku, jangan ragu tentang kebenaran. Ini bukan karena saya Muslim, bukan. Ini bukan karena saya Islam, tidak. Saya sudah belajar puluhan tahun. Saya sudah mengkaji tentang Bible Anda. Sehebat apapun orang-orang yang mengaku dirinya sebagai penginjil, orang-orang yang mengaku sekolah teolog, kalau berhadapan dengan kita dan menjadikan akal sebagai konsumsi di dalam berdialog, yakin dan percaya, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Semakin dia kuat memegang argumen akal-akalannya terhadap agamanya, semakin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa kita buktikan. Nah, terakhir dari saya, para sahabatku, apa yang Anda tanyakan itu, saya ingin tahu, sahabat ini berada di kota mana kalau boleh tahu? Saya di Bogor, Bang. Di mana? Di Bogor. Bogor. Kita ada cabang MCI di sana. MCI Bandung, MCI Bogor, kita ada. Jadi kalau misalnya sahabat saya itu hanya sekedar ingin belajar, ada yang menguatkan di sana, ada yang bisa membantu di sana, insya Allah kita akan arahkan. Pak Pendeta siapa kemarin yang syahadat itu? Jance Mumek. Jance Mumek itu alhamdulillah itu kita sudah infokan ke ketua MCI dan juga Adinda Ari. Saya sampaikan tolong dilayani beliau karena hari ini dia ada di Jakarta, tapi saya belum tahu informasi. Ada VN-nya sih masuk, tapi saya belum dengarkan. Jadi nggak usah takut. Tapi sedikit sih Bang Juma, tadi Bang Juma bilang katanya kalau orang Kristen yang memakai akal itu nggak pasti dihinakan. Sebetulnya saya koreksi bukan akal kali ya, akal-akalan mungkin ya, gitu. Karena saya juga jadi percaya itu ya karena ya semua di ajarannya itu masuk akal gitu, dan yang paling saya ini banget menyentuh saya tuh kok surganya Kristen tuh murah Bang Juma, dan saya jadi nggak percaya itu. Dengan berbuat baik dosa diampuni masuk surga, kayaknya nggak mungkin semudah itu gitu. Sedangkan kalau di umat Muslim kok ribet ya gitu. Sedangkan kan surga itu kan kalau diceritain mah nikmat banget, kayaknya nggak mungkin segampang itu deh gitu.
Itu sih yang akhirnya saya mikir gitu, kayaknya lebih masuk akal di umat muslim gitu, yang entah itu salat 5 waktu, yang lain makan dia kudu harus puasa gitu. Kayaknya ini nih yang bener hadiahnya surga gitu. Kalau cuma berbuat baik itu enggak, kayaknya paling hadiahnya power bank lah, nggak mungkin surga lah. Surga tuh nggak semurah itu sih Bang. Itu sih yang bikin akhirnya saya mikir seperti itu. Gitu. Iya, iya, iya. Masya Allah. Oh iya, sama satu lagi Bang Jum. Apa? Kalau di Bible itu kan ada ayat ini ya, ayat apa sih yang kalau dia percaya aku, maka dia akan melakukan segala pekerjaanku dan membuat lebih besar ya pekerjaannya ya. Yohanes 14 nomor 12. Iya. Saya pikir kayak gini. Kalau emang saya ikut Yesus, ya balik lagi harusnya minimal saya sunat ya. Harusnya gitu ya. Dan minimal ya, terus harusnya saya puasa gitu. Kalau sedangkan Yesus di situ bilang berbuat seperti yang dia kerjakan dan atau berbuat lebih. Kalau emang Yesus dipotong kulit kemaluannya sedikit, kalau saya mau lebih berarti saya harus potong setengah dong. Wah, bilang saya nggak logis nih, aku bilang gitu kan. Nah terus kalau Yesus 40 hari puasa, aku minimal banget sama kayak Yesus. Kalau mau lebih, bisa 2 bulan, lebih dari 40 hari nih gitu. Tapi ternyata kan umat Kristen Iya, tidak iya, iya. melakukan itu gitu. Nah, makanya itu saya bilang, kalau orang Kristen ngomong secara akal dan kediinakan, tapi kalau akal-akalan mungkin sih, tapi kalau secara logisnya seperti itu. Ya kalau saya harus berbuat yang lebih besar daripada Yesus, ya berarti aku harus lebih dari Yesus. Minimal aku potong separuh lah kemaluan gitu kan. Tapi kan itu nggak mungkin, nggak logis gitu Bang Juma. Iya, Itu betul, betul, betul. yang akhirnya Ya. menggelitik akal saya gitu. Kalau di dalam Islam itu bukan seberapa besar engkau beramal, bukan seberapa banyak engkau beramal, tapi seberapa ikhlaskah engkau beramal. Itu Bang, Iya. ukurannya di Islam itu ikhlas. Bahkan Nabi mengatakan, hai siapa ya ketika itu kalau nggak salah ngomong sama Mu'az bin Jabal kalau nggak salah. Hai Mu'az, sesungguhnya amalmu yang sedikit tetapi disertai dengan keikhlasan itu sudah cukup. Bukan berarti udah beramal sedikit-sedikit aja dah, yang penting ikhlas, tidak seperti itu. Banyak, ikhlas lebih baik. Tapi untuk apa banyak kalau tidak ikhlas? Begitu Bang. Kalau di Islam itu standarnya keikhlasan. Bukan seberapa banyak yang mampu kita keluarkan. Tetapi kalau yang kita keluarkan itu hanya karena ingin dipuji orang lain, maka celaka. Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal maun. Celakalah bagi orang yang sholat, yaitu sholatnya orang yang lalai dalam sholatnya dan sholatnya itu ingin dilihat orang lain. Ya, itu celaka walaupun sholat. Jadi bukan itu, patokannya bukan seberapa besar, bukan seberapa hebat kita beribadah, tapi seberapa ikhlaskah engkau beribadah. Bukan karena pujian orang lain, tapi betul-betul karena Allah. Begitu Bang. Nah, tapi Bang Sugi, maaf, aku mau tanya satu lagi. Kalau dari non Muslim itu mau beralih ke Muslim, itu ada syahadat. Nah kalau nabi-nabi sendiri ada nggak sih seperti itu? Karena jujur aja aku nggak percaya baptis. Kalau Yesus dibaptis, tapi jadi Tuhan, aku juga kalau pasti dibaptis bisa aja jadi Tuhan gitu kan. Makanya itu kayaknya nggak ini banget, nggak masuk akal gitu kan. Kalau apa mungkin ada gitu siapa Yesus syahadat atau nabi-nabi lain gitu, kalau ada itu seperti apa ya nanti Bang, kalau Anda bersyahadat ya, nanti Anda disuruh mandi besar, mandi seluruh tubuh, menghilangkan najis-najis yang ada pada diri Anda, itulah baptis dalam Islam ya. Dan kita setiap hari ini baptis Bang, wudu 5 kali sehari itu ya, seperti itu kalau di dalam Islam. Mas Sugi, bisa sebentar? Ya, monggo. Mohon maaf para guru. Andi. Hadir Bang Sondi. Mohon maaf kalau saya lancang. Tadi saya tergelitik karena Andi bertanya sama Gurunda Juma masalah kalau akidah nanti gimana gitu kan. Mohon maaf Gurunda Juma. Iya. Mohon maaf, saya barusan WA sama Wali Kota Bogor, Kang Bima Arya. Mohon maaf saya Kang Andi.
Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya katakan bahwasanya ada warga Kang Bima, insya Allah kalau Allah mengetuk hatinya, beliau akan hijrah ke agama Islam. Kalau Kang Bima berkenan, beliau ingin melakukan silaturahim dengan yayasan, kalau nanti bisa didampingi dengan yayasan Gurunda Juma, untuk bertemu dan bersilaturahim dengan Pak Wali Kota. Saya bilang, dia bilang Allahu Akbar, alhamdulillah Bang, tapi Allah. saya sekarang lagi haji, tanggal 21 saya kembali. Setelah tanggal 21 hubungi saya, kasih nomor saya siap menerima beliau di Pendopo Wali Kota Bogor. Itu masih. Allahu Akbar, subhanallah. Bunda, makasih. Nanti kalau memang kalau Bang Andi mau, nanti WA saya kasih nomor Wali Kota Bogor, karena ini perintah dia. Dia minta menyuruh saya memberi nomor telepon dia ke Dinda Handi, dia balik ke Indonesia tanggal 21. Jadi nanti bisa saja prosedurnya nanti Yayasan Gurunda Juma bisa mendampingi Andi untuk satu rem sama beliau, atau Dinda Handi sendiri pun boleh langsung sama beliau. Nanti Dinda Handi tumpahkan sama beliau kalau apa-apa. Ini memang amanah dari dia, menyuruh saya mengasih nomor telepon beliau ke Adinda, dan dia insya Allah tanggal 21 ini pulang ke tanah air, karena sekarang dia lagi menjalankan ibadah haji di Mekah. Demikian apa informasi dari saya. Makasih para Gurunda, lanjut. Terima kasih banyak Bang Sondi. Subhanallah, sudah ada jalan. Terima kasih. Dunia ini kecil bagi Allah. Kalau Allah menghendaki itu, aduh ya Allah, dipermudah kok. Intang surullah yang sulkum, wa yusabit akdamakum. Jika kamu itu membantu agama Allah, serius Anda di dalam Islam, Allah akan permudah urusan Anda. Tenang saja, ada Allah SWT. Tapi gini ya Bang Sogi, ya, maaf sekali aku bukannya menistakan agama aku. Aku sekarang masih Kristen, maksudnya bukan menistakan agama aku ya. Apa susahnya sih baca Bible? Gitu loh. Yang aku penasaran tuh seperti itu. Apa susahnya baca Bible? Itu Bible bahasa Indonesia, udah tertulisnya begitu, ya udah. Gitu loh. Ya kan ya, logikanya seperti itu gitu. Ini Bible tertulis apa sih? Tertulis A, ya udah A, nggak perlu apa ya maksudnya ya, nggak perlu jadi muter dari A sampai Z gitu loh, kecuali kitab yang berbahasa asing gitu ya, yang mungkin kan ada penafsiran gitu, dan itu mungkin ada perbedaan di cabang keilmuan pun ada yang berbeda penafsiran seperti itu ada, tapi kita melihat yang mendekati. Tapi kalau emang itu udah bahasa Indonesia, apa susahnya sih gitu loh, udah gitu loh. Oke. Nggak perlu berbelit-belit, itu yang ya saya jawab ya Bang ya. Kenapa mereka itu baca Bible, walaupun itu bahasa Indonesia, mereka masih kesulitan untuk apa ya, menerangkan kepada orang lain. Ya ini ada Bible saya nih, udah morat-marit nih karena begitu sering saya baca. Kenapa mereka itu seperti itu? Karena mereka memahami Bible itu pakai dogma Bang. Jadi semua yang tertulis itu nanti dikaitkan dengan ketuhanan Yesus. Disitulah yang bikin ribet. Contoh, di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 ya, di mana di situ dikatakan begini. Ini nanti larinya bisa ke Yesus. Ya, coba Kejadian 15 ya. Bentar. Masih ayat 15, ini kecil-kecil banget. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini larinya bisa ke Yesus ini. Kalau orang Kristen yang memahaminya. Padahal ini bercerita secara umum keturunan Hawa. Berarti kita semua akan bermusuhan dengan ular. Nah, itu contoh satu. Ya, karena mereka memahami dengan dogma, jadi semuanya dilarikan ke dogma. Bahkan di Kejadian 1 ayat 1, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, ini pun bisa dipahami secara trinitas. Padahal maksud ayat itu Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Tapi oleh mereka diartikan apa? Trinitas, nggak nyambung. Nah, begitu contohnya, Bang. Ya berarti gini dong, Bang Sugi. Kalau emang itu saya udah pernah ngobrol diskusi juga. Aku malah bawa Kejadian 21 ayat 1 yang Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Terus ayat 2-nya tiba-tiba Sarah mengandung. Ini Sarah diapain sama Tuhan nih, tiba-tiba hamil gitu kan?
Tapi akhirnya ya malah jadi ribut gitu loh. Nah terus apa sih, ada lagi yang aduh di Yesaya 5 ayat 26 apa ya kalau nggak salah, yang Tuhan bersuit panggil bangsa-bangsa. Terus di Yesaya 7 ayat Oh, ya, delapan ya, 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 belas ya. apa, Tuhan bersuit manggil lebah. Ya kan enggak, Eh, kalau ya Tuhan maaf ya, kalau Tuhan menganga seperti perempuan melahirkan itu ya. terus di Zakaria 25:30 Tuhannya mengaum gitu kan. Nah terus Hmm. kalau ya maaf ya, saya sih nggak bilang bodoh lah, tapi cobalah berpikir pakai pakai logika simpel aja. Tuhan manggil lebah, tiba-tiba siul gitu, dikitiul gitu lebah, kan nggak mungkin bang. Itu Iya, iya. maksudnya aku seperti itu, dan itu akhirnya menggelitik. Justru karena menggelitik itu akhirnya saya mencoba mengkaji Bible yang tadinya saya emang jarang buka Bible juga. Nah, tapi semakin dibuka kok semakin gimana gitu ya sampai gitu sih Iya, intinya gitu. Terus ada lagi yang di kalau nggak salah itu Yesaya 42 deh, kalau nggak salah Yesaya 42 ayat 13, yang Tuhan keluar berperang itu seperti pahlawan. Loh ini kok Tuhan malah ikut-ikutan perang, aku bilang. ya coba dibaca terus ayatnya itu. Ya yang tuh Dia akan mengerang seperti perempuan melahirkan itu. iya, nah terus mengerang seperti orang melahirkan apa yang mengah-mengah dan megap-megap kan ya. Iya, Ya betul. Pak, secara aku udah ngomong halus pun itu akan jadi menista, aku bilang, karena apa, ini apa kok kayak mujair ya, megap-megap, aku bilang. Kayaknya kok Coba Tuhan serius sih. Yesaya 54 ayat 1 sampai 5, Bang. Tuhan poligami itu, Bang. Iya iya, ada itu, ada benar-benar. Ya saya Oh, berapa? Tuhan poligami janda-janda mandul. Jadi janda-janda mandul yang diceraikan suaminya, nanti semua akan dipoligami oleh Tuhan itu, Bang. Yesaya Oh, 54 ayat 1 sampai 5, coba dibaca itu. nah terus Gimana Tuhan iya memberi betul. istri janda-janda mandul ini? Nah terus aku juga tergelitik sama ulangan. Aduh aku ulangan berapa ya? Pokoknya adalah ulangan itu, janganlah engkau memakan bangkai apapun, tapi berikanlah Ulangan kepada 20, ulangan 20 ayat 18 kalau nggak salah. iya yang dia Atau bilang ulangan 18 ayat 20. janganlah engkau memakan bangkaiku, tapi Ya, berikanlah kepada pendatang. Loh kok ini Tuhan rasis? Aku ulangan 18 ayat 20 itu. Kalau iya, nggak salah. ya akhirnya secara tidak sadar, ya aku akhirnya bisa dibilang menista apa kepercayaan aku sendiri gitu loh. Aku bilang ya udahlah, untungnya sih untuk aku udah Ya, ya. ya Bang. Terima kasih, Sekarang begini, Bang, saya ya. yang paling banyak itu saya pertama kali ucapkan terima kasih ya buat Bang Sion lah. Bang Sion Ya, udah buka jalan saya ke sini. sekarang begini, Bang, ya. Kita umur itu kan tidak ada yang tahu ya, Bang, ya. Nggak tahu habis ini kita meninggal atau setahun lagi, sebulan lagi, kita nggak tahu. Kalau memang di dalam hati abang itu sudah betul-betul mantap dengan Islam, segera diikrarkan saya Muslim dengan membaca 2 kalimat syahadat. Nah, itu saja. Anda percaya Allah itu Esa. Siapa saudaraku Messi ini? Meso? Aku Andi lah. Ya, beliau ini seorang Kristen Protestan, Pak Dokter, dan hatinya sudah mantap di Islam. Ya, Saya jadi dengar yang begitu. Artinya yang gini. bikin salut ini sih Bang Sugi, satu lagi yang bikin salut itu apa, ada aku cari-cari tahu dosa besar apa aja sih yang ada di Islam. Nah itu salah satunya ada dosa yang merasa aman dari ajab. Wah itu aku bilang, oh pantesan ya umat muslim itu sholat 5 kali mau aja, ditambah sholat malam kurang tidur mau aja. Justru ternyata merasa aman dari ajab itu merupakan dosa. Jadi nggak boleh tuh merasa hidup santuy gitu kan. Wah ini nih keren juga. Begitu sih. Mangga. Terima kasih. Lanjut. ya, bentar. Tolong agak serius sedikit ya, jangan pada berguru, tolong ya, jangan pada berguru, tolong agak serius sedikit, ini penting sekali ya. Jadi begini, sepertinya Anda ini kan sudah mantap dengan Islam, betul Bang? Ya, betul. Yang bikin mantap karena semua ajarannya masuk akal. Gitu. Apakah Anda masih mau menunggu lagi untuk mengikrarkan diri sebagai seorang Muslim? Sebetulnya bukan menunggu sih ya, Pak. Ya. Mungkin lebih Gini. mencari apa sih?
mungkin sekitaran lah, apa ustadz, apa itu guru gitu untuk komunikasi langsung gitu. Dan cara-caranya seperti apa. Paling tinggal Suaranya tidak PR-nya. kedengaran, saudaraku. Iya, suaranya agak putus-putus, Bang. Coba diperjelas sedikit nih. Iya. Nah, kalau dibilang mantap, jujur saya mantap gitu, mantap karena apa? Pertama saya udah capek cari celahnya, semua pertanyaan saya bisa dijawab, dan yang saya bikin amazing itu apa yang saya tanya selalu ada tertulis, meskipun itu di hadis. Saya peduli apa? Mohon maaf kalau kata-kata saya kasar. Saya peduli setan mau itu tertulis di hadis atau di Quran atau yang penting tertulis, titik. Itu yang penting tertulis. Itu saya amazing di situ. Terus dari segi keilmuan saya bisa gali semua di situ meskipun tersirat itu, dan itu saya suka. Itu saya diajak mikir sama Al-Quran. Saya tidak bulat-bulat saya harus menerima, enggak. Paling kalau dibilang mantap, betul emang saya mantap, cuman saya mau cari dulu kali ke apa orang-orang maksudnya yang di lingkungan saya gitu, Bang Sugi, yang mungkin bukan terpandang ya, yang dianggap guru gitu ya, gitu. Saya mau ngobrol dulu tata caranya seperti apa, terus kalau saya masuk ke Islam itu atribut di rumah saya harus diapain gitu kan, gitu loh, harus dikemanain atribut saya gitu loh, gitu sih. Gitu aja. Setidaknya begini ya, saudaraku. Ini kan nyawa itu tidak ada yang tahu. Ya, seandainya hari ini Anda sudah mengakui Islam, lalu semenit kemudian, Mbak Nana, tolong di mute. Ya, misalnya sehabis ini Anda, misalnya ini memang ya tidak kita kehendaki, tapi kan kita nggak tahu siapa, nyawa bukan milik kita, ya. Contohnya kemarin itu domba kecil lagi menghujat Allah tiba-tiba mati. Neraka jahanam. Nyawa tidak ada yang tahu. Makanya itu kalau memang di dalam hati Anda sudah ada kemantapan untuk Islam, segera diikrarkan. Ya, di sini bisa. Tetapi kalau Anda ini nanti misalnya Sugi, maaf. Bentar, Bang. Maaf. Aku potong dulu. Nanti bentar. Enggak, nah, bentar. misalnya nanti Anda ingin mengulang syahadat kembali, diperbolehkan. Ya. Begitu. Oke, enggak, ini harus aku potong, aku tegasin gitu deh. Silakan kalau mau mensyahadatkan saya, silakan sekarang. Gitu aja, enggak apa-apa. Allahu Akbar, subhanallah. Ini tanpa paksaan ya. Tidak, tapi mungkin paling nanti saya minta tolong ini aja, Bang Sugi, apa sih? Mungkin akan lebih banyak curhat. Ini misalnya kalau ya orang tua saya gini, saya mesti gimana ya? Kalau istri saya ya itu nanti kita urus belakangan, Bang. Yang penting status Anda. Seandainya semenit lagi Anda meninggal dan saat ini Anda sudah bersyahadat, dijamin surga. Tetapi kalau Anda walaupun Anda sudah mantap ke Islam, tapi Anda belum mengikrarkan, mengakui Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian semenit lagi Anda meninggal, neraka selamanya. Makanya itu yang paling kita takutkan adalah hal itu. Kenapa? Karena nyawa tidak tahu, bukan milik kita. Sudah saya kasih contoh, ada namanya channel domba kecil. Sedang debat dengan Islam, tiba-tiba dia dicabut nyawanya oleh Allah. Neraka jahanam, Bang. Ya. Alhamdulillah. Kalau Anda berkenan bersyahadat tanpa ada paksaan. Tapi kalau merasa terpaksa, jangan dilakukan. Bagaimana? Anda sudah siap? Mungkin kita minta gambaran Gurunda Juma dulu, Ustaz Sugi, kalau berkenan. Atau masih ada Pak De, masih ada pertanyaan yang belum. Bentar Pak Dokter, udah selesai Pak Dokter, udah dari tadi Pak Dokter. Coba sekarang kita kasih ke Gurunda Juma. Bentar Pak Dokter ya, mohon maaf. Silakan Gurunda Juma. Monggo Aki Juma. Baik. Ahi Sugi, pernah nggak membaca ayat bahwa jika seseorang tidak membenci ayah, ibu, saudara, dan semuanya, maka mereka tidak bisa menjadi pengikut. Betul. Yesus berkata begitu. Iya. Dalam Matius 16 itu kalau nggak salah itu. Iya, betul. Oleh karena itulah aku datang ke dunia untuk membawa damai, bukan kataku. Tetapi aku akan membawa pedang. Aku akan menjadikan anak menjadi musuh ayahnya dan seterusnya itulah. Iya. Maka dari itulah kemudian
Saya hanya ingin mengatakan begini. Ketika dakwah baginda Isa alaihissalam itu ditujukan kepada Bani Israel, yang dimaksud membenci kepada orang tua, ibu, dan semua itu adalah yang kemudian menyebabkan Nabi Isa semakin diyakini oleh pengikutnya bahwa dia adalah utusan Allah. Dan kemudian orang-orang Yahudi yang menolaknya semakin yakin bahwa dia bukanlah Nabi Allah, bukanlah Mesias. Jadi gambaran daripada Lukas 14 ayat 26 atau Matius yang digambarkan oleh Akhi Sugi itu menjelaskan bahwa seorang yang ingin berikrar menjadi pengikut Yesus, menjadi pengikut Nabi Isa, itu tidak perlu ragu. Karena Nabi Isa pun mengajarkan Bani Israel ketika kemudian datang kepada dirinya, Bani Israel tidak dianggap sebagai orang yang benar di mata Allah kalau Bani Israel itu tidak mengakui bahwa Nabi Isa atau Yesus itu adalah utusan Allah. Tidak sah keimanan ahli Taurat ketika mereka datang, ketika Nabi Isa atau Yesus datang kepada mereka, tapi mereka tidak menerima, maka tertolak iman itu. Mereka harus mengakui Nabi Isa atau Yesus itu adalah utusan Allah, baru dianggap sebagai sebuah kebenaran. Oleh karena itu mereka harus bersaksi bahwa Yesus yang datang di tengah-tengah mereka itu adalah utusan Allah. Kenapa? Karena Yesus menerangkan begini. Siapalah kita ini umat Islam dan siapalah teman Kristen ini yang memahami Yesus itu adalah Allah atau Tuhan itu sendiri. Siapalah kita ini? Kenapa kita sandarkan iman kita kepada orang-orang yang tidak mengetahui dan tidak pernah berjumpa langsung dengan Yesus? Kenapa tidak kita sandarkan kepada ucapan Yesus yang masih terekam di dalam kitabnya teman-teman Kristen? Apa itu? Tentang persaksian dia, tentang syahadatnya dia. Bagaimana kemudian orang Yahudi harus mendengarkan syahadatnya, persaksiannya. Siapakah aku menurut aku? Bukan menurut gereja, bukan menurut orang-orang yang kemudian diklaim sebagai rasul. Tapi siapakah aku menurut aku? Di dalam Yohanes 5 nomor 36, Yesus bersaksi tentang dirinya dan itu sudah final. Jangan ragukan itu. Ada kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes Sang Pembaptis, kata Yesus. Apa itu? Bahwa aku bersaksi, semua pekerjaan yang aku lakukan, itu juga yang bersaksi tentang aku, bahwa Allah lah yang telah mengutus aku. Kok diragukan ini loh? Kristen-Kristen yang menggunakan akal sehat, kenapa Anda ragu terhadap itu? Ternyata kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, di mana Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 21 nomor 31, bahwa coba kamu lihat sang pelacur-pelacur itu. Kamu lihat itu sang pemungut-pemungut pajak itu. Apa kata Yesus? Sesungguhnya pemungut pajak, pelacur-pelacur jauh lebih dulu masuk surga daripada mereka yang mengaku sebagai orang beriman. Apa sebabnya? Karena ternyata pelacur itu percaya kepada firman Tuhan yang datang kepada mereka. Tidak percaya kepada penyaliban. Nah, Yesus pun mengatakan itu. Jika kamu percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan yang datang kepadamu, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Apa buktinya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Kedudukan Yesus di situ sebagai Tuhan atau sebagai rasul? Rasul. Berarti iman Islam sudah mendudukkan Yesus itu pada porsi yang sesungguhnya. Dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Karena itulah sahabatku, saya katakan kepada sahabat, tidak ada yang kemudian memaksakan Anda untuk meluk Islam. Tapi Allah memberikan jalan, melembutkan hati Anda untuk kemudian mengenal Allah. Silakan Anda pilih, Anda masih ingin berada pada keraguan-raguan terhadap ajaran Anda, atau ingin menuju kepada keyakinan yang sudah ada di dalam hati Anda. Saya yakin Anda sudah yakin terhadap Islam. Menetesnya air mata Anda itu bisa kemudian memadamkan api neraka. Allahu Akbar. Anda tidak sambut air mata itu,
maka kesempatan itu ya kita doakan kiranya bisa datang di hari-hari kemudian. Saya yakinkan air mata Anda itu adalah air mata ya yang memadamkan api neraka dan menghapuskan segala dosa-dosa antum ya, saudara saya yang lalu. Kami menyambut Anda untuk menjadi bagian daripada pengikut-pengikut para nabi, ya. Tapi itu kami kembalikan kepada sahabat saya. Apakah Anda ikhlas atau masih ada ketakutan terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain? Kenapa umat Islam itu diajarkan poligami? Umat Islam, Allah ingin melihat wanita-wanita soleha itu, apakah mereka lebih cinta kepada sosok laki-laki yang mereka sebutkan suaminya, atau lebih cinta kepada penciptanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah mereka lebih cinta manusia yang punya keterbatasan berupa suami, atau cinta kepada Allah? Saya masih ingat almarhumah istri saya, ketika saya tanya kepada beliau, saya bilang, Ibu, jika suatu hari nanti ada jalan untuk saya menikah atau berpoligami, akankah engkau ikhlas? Apa yang dikatakan? Abah, kata dia sama saya sangat cinta kepada Abah. Cinta sekali. Tapi saya minta maaf, saya lebih cinta kepada Allah daripada engkau. Allahu Akbar, subhanallah. Ini ucapan beliau kepada saya itu beberapa tahun yang lalu, sebelum dia meninggal. Dia yang membuat saya kuat. Dan ucapannya itu sahabat, justru membuat saya minder untuk melakukan poligami. Itu yang membuat hati saya itu, aduh wanita ini begitu, nggak mungkin lah aku poligami dengan kata-kata itu. Mungkin sekiranya dia marah, atau dia kesal, atau setelah mengucapkan ucapan itu, pelayanannya berubah. Mungkin saya bisa berpoligami. Tapi dengan ucapannya dia katakan sambil dia elus-elus tangan saya, Abah, aku mencintaimu, kata dia. Tapi aku lebih cinta Allah. Aku lebih cinta aturan Tuhanku daripada engkau, kata beliau. Masya Allah. Ini gambaran ya sahabatku. Jadi ketika Anda sudah yakin bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusan Tuhan, Al-Quran itu adalah kalamullah. Yuk, mari menuju kepada hidayah Allah. Jangan ditunggu-tunggu, jangan ditunggu. Kenapa? Hati manusia itu dibolak-balikkan. Hari ini kita bisa beriman. Siapa yang jamin besok pagi? Betul. Ya, itulah yang saya katakan. Kalau misalnya sahabat saya ini ingin berserah diri kepada Allah, jangan ditunggu-tunggu. Tapi ingat, la ikraha fiddin. Tidak ada kekuatan bagi kami untuk memaksa antum. Ya, tidak ada paksaan bagi siapapun untuk kemudian masuk ke dalam ajaran agama Islam. Tapi ingat, semua ciptaan Allah yang bernama manusia punya hak untuk memeluk Islam. Tergantung mereka, apakah mereka ingin menggunakan hak itu atau tidak. Demikian dari saya sementara. Bagaimana saudaraku, setelah ada penguatan dari guru saya Aki Juma supaya Anda bersyahadat di malam ini tanpa ada keterpaksaan dan itu betul-betul keluar dari diri Anda sendiri. Apakah saudara siap untuk mengikrarkan, mengakui Islam menjadi agama Anda? Saya sebetulnya siap Bang Sugi, siap. Cuman nanti mungkin saya paling minta banyak bimbingan aja terlebih lagi ngadepin mungkin bukan perlakuan lah, sikap dari orang tua istri, dan mungkin saya pun tidak akan pulang dari sini langsung ngaku ini saya udah nggak mungkin. Itu saya itu bisa perlahan-lahan, nggak apa-apa. Ya, yang penting, yang utama, yang penting kita ikrarkan dulu di malam ini. Seperti yang dikatakan Aki Juma, nyawa bukan milik kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian. Ya, itu saja yang kita khawatirkan begitu. Ya, kalau emang itu dipandang bisa sah, ya saya siap aja, karena saya juga ya maaf nih, saya posisi juga lagi di mobil gitu kan, saya juga Enggak masih di masalah. parkiran gitu. Ya enggak masalah. Oke, enggak masalah ya. Gimana Aki kita syahadatkan malam ini? Aki Juma? Saya tergantung, kita nggak boleh kemudian intervensi pada sahabat kita. Ya, enggak ada intervensi. Iya, kalau memang siap kita syahadatkan. Baik.
Baik, Akhi. Silakan, Akhi. Masya Allah, barakallah. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Akhi yang bimbing. Akhi Juma aja yang bimbing. Biar beliau yang memilih, Akhi. Ya, dia Siapa lebih yang ingin mensyahadatkan Anda? Monggo. Kalau boleh milih, saya mohon maaf Bang Sugi, saya pilih Bang Zuma ya, karena saya mes juga sama beliau. Apapun pertanyaannya beliau jawab dengan Mantap. tegas, dengan simpel, nggak nekok kemana-mana gitu loh. Tanpa Betul. mengurangi rasa hormat saya ke Bang Sugi ya. Mohon maaf. Gak apa-apa, gak apa-apa. Subhanallah, alhamdulillah. Kita berhati Siapapun besar. sama aja. Ya, siapapun sama saja. Karena bukan urusan saya, bukan siapa yang mensyahadatkan. Tapi ketika ada orang mau masuk Islam, ini sebuah perkara yang besar. Itu yang kita pandang. Anda bersyahadat itu yang kita pandang, bukan siapa yang mensyahadatkan. Enggak masalah. Monggo. Monggo Akhi Juma, beliau minta kepada Akhi Juma untuk mensyahadatkan dan kita Boleh akan nggak di-live-in, Pak Sugi? Boleh nggak di-live-in, izin dulu. Enggak boleh, enggak boleh. Beliau tadi ngomong enggak boleh. Kita rekam Untuk saja bersyahadat untuk loh. dokumen. Tapi nggak usah disamarkan namanya, boleh ya, Pak Mejo? Nggak masalah, Enggak. nggak masalah. Nggak masalah tuh Bang. Monggo, Nggak, maksudnya disiapin dulu. ya, saya cuman gini aja, Bang, menghindari gini loh. Saya jujur aja, saya gerah kalau ngelihat setiap ada orang Kristen yang bertanya gitu tentang Islam, itu selalu dianggap penyusup, Islam bayaran atau settingan. Saya gerah, makanya saya requestnya tuh nggak perlu live lah gitu loh, nggak perlu. Oke, namanya dan ininya disamarin aja Pak Sugi, maksud saya. Insya Allah disaksikan oleh jutaan malaikat. Kita laksanakan perkara besar ini. Ya, kita laksanakan perkara besar ini. Setelah itu monggo bincang-bincang. Akhi Juma, monggo dipersilahkan. Iya. Gimana tadi dengan permintaan Bang Ian? Mau di-live-kan atau enggak nih? Jangan ya. Di-live-kan, Bang, di-live-kan, tapi live-kan, Bang. Live-kan, tapi namanya disamarkan lah, nggak usah pakai nama gitu. Gimana Gitu aja Bang Juma. Live-kan ini. Iya. Nggak lebih bagus kita tanya dulu sama beliau lah. Iya. Maunya beliau seperti apa gitu loh. Jangan maunya kita. Coba Dinda Andi maunya di-live-kan atau tidak. Karena kalau memang ini nggak di-live-kan, lebih bagus nanti Dinda Andi itu open cam. Itu lebih afdol. Itu dulu. Begini aja, ini kan saya rekam nih. Ya, ini saya rekam. Nanti kita live-kan di nggak apa-apa sih. Nggak masalah sih kalau udah di-live-kan mah gitu. Kalau emang udah ini nggak apa-apa. Yang saya khawatir itu kemarin pas saya tanya-tanya ada intervensi dari luar, itu yang saya nggak mau gitu kalau kemarin ya. Gitu sih. Iya. Ya, jadi intinya Pak Mezo ini mau ya. Jelasin nggak keberatan ya. Nggak apa-apa, tapi kan sekarang udah selesai pertanyaan saya. Justru waktu bertanya itu, karena sekarang udah nggak ada pertanyaan. Enggak. Monggo silakan. Kita waktu saat bersyahadat aja Pak Mezo ini. Iya. Oke ya. Silakan Bang Juma. Iya. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian. Setelah kita berdialog, berbincang panjang dengan sahabat kita ya, yang mana menurut pengakuan beliau di awal tadi yang saya dengarkan begitu saya masuk, beliau ini sudah lama kemudian bertanya tentang Islam, dan kemudian salah satu yang sering saya temukan kepada para mu'allaf yaitu rasa penasaran mereka terhadap Al-Quran, di mana setiap kali mereka bertanya, Al-Quran itu selalu ada jawaban. Alhamdulillah malam ini setelah kita berbincang dan mencoba untuk memberikan sedikit pemahaman terhadap apa yang ditanyakan terkait dengan Al-Quran, terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka tibalah masa di mana hidayah Allah itu ya mendatangi sahabat kita yang kita cintai. Alhamdulillah, terima kasih kepada abang saya, Bang Sondi, yang begitu mulia, mengambil suatu langkah yang sangat luar biasa menurut saya. Akhi Sugi, guru-guru yang ada di sini, Adinda Tahta, dan semua yang ada, Bang Ian, semua, antum semua luar biasa, sehingga bisa menjadi saksi malam hari ini, di tengah-tengah kita, sahabat kita, itu mau bersyahadat. Dan lagi-lagi, memilih saya sebagai bagian daripada CCC
murid dari Akhi Suki yang kemudian untuk mensyahadatkan dan membimbing beliau. Sebelumnya saya ingin tanya kepada sahabat saya, apakah ada yang memaksakan sahabat saya ini untuk bersyahadat pada malam hari ini? Boleh saya dijawab? Halo, oh maaf ke mute. Tidak ada sama sekali, Bang Zuma. Ya, sebelumnya bisa enggak sedikit ya, apa alasan sahabat kemudian untuk memeluk ajaran agama Islam? Atau apa yang mendasari sahabat saya ini, saudara saya ini benar-benar yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam itu adalah agama yang betul hak di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi. Sebelum kita masuk ke dalam prosesi bersyahadat, silakan. Mungkin agak sedikit panjang sedikit aja. Satu-satunya yang bikin saya tertarik di Islam cuman satu, Bang Zuma. Apa di Quran itu bisa menjawab semua yang saya tanya, yang saya belum dapat jawabannya untuk waktu saat saya bikin tesis. Itu Bang Juma, itu saya amazing di situ. Dan setiap saya bertanya ke orang-orang, mereka selalu berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil, mereka selalu bilang itu, aduh lebih baik jangan tanya sama saya. Dan soalnya takut salah. Itu saya berpikir kok ini orang Islam pada takut-takut ya, ternyata bukan karena takutnya, mungkin karena dia takut salah menyebabkan agamanya itu. Nah terus satu yang bikin saya amazing lagi, pernah saya nanya, kenapa sih kamu tuh capek-capek puasa, capek-capek segala macam. Beberapa orang jawabnya gini, gua nggak peduli mau itu mau pahala, mau dikasih, mau enggak, yang penting Allah ridho aja udah. Jadi tapi mereka itu kalau ngebahas perbuatan dosa, mereka selalu takut. Tapi kalau untuk pahala, mereka nggak peduli. Terserah Allah deh mau ngasih mau enggak gitu ya. Yang penting ridhonya dulu deh. Gitu. Nah itu buat saya bikin kok umat Islam itu lebih takut sama dosa daripada nyari pahala. Dan dari situ saya pikir berarti ya sepadan surga itu, ya itu yang saya bilang. Surga itu ternyata tuh nggak murah, nggak segampang di kepercayaan saya. Itu yang bikin saya bilang terus ya akhirnya jadi yakin juga. Ditambah ya itu juga Bang Suma, hampir semua pertanyaan saya yang khususnya di bidang saya keilmuan di kimia itu ada di Al-Quran. Itu asalkan kitanya mau mengkaji lebih jauh ya, itu makanya sangat saya sayangkan aja kalau ada non muslim yang mencoba mentafsirkan Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu bahasa asing dan kita pun nggak tahu bagaimana cara orang Arab mengucapkannya, mengartikannya, itu kita nggak tahu, dan mereka mencoba tafsir. Itu yang saya sayangkan sih, seperti itu Bang Jum. Kurang lebihnya kayak gitu. Itu yang akhirnya saya bikin ini tertarik gitu loh. Terlepas itu nanti apa perbuatan saya, mau itu dapat pahala, saya belum mau mikir ke Islam. Yang penting saya tertarik nih, Islam ini ternyata memahalkan surga gitu loh, dan gak segampang itu sih Bang Juma, yang akhirnya saya bikin ya masuk akal loh ini. Terus satu lagi yang saya dibilang amazing juga dari Islam, kok sebegitu cintanya umat Islam tuh kepada Muhammad gitu ya. Kenapa saya tuh nggak ada perasaan seperti itu kepada rasul-rasulnya saya gitu, kasarnya gitu ya, entah itu Paulus. Ternyata pas saya gali lebih jauh, ternyata kayak gini ya umat Islam itu, gitulah gitu. Dan saya pastikan kalau emang ini live gitu ya, kalau emang ada yang mau membahas Al-Quran, ayo kita diskusi secara ilmiah tentang keilmuan apapun di dunia tentang Al-Quran, ayo gitu loh. Saya berani gitu loh. Saya bisa tunjukin kok itu masuk akalnya Al-Quran itu seperti apa gitu. Dan kita bandingin sama kitab yang Anda bawa. Silakan Anda mau bawa Bible, mau bawa Weda, mau bawa, silakan. Ayo gitu loh. Gitu. Tanpa ada maksud menistakan apapun. Tapi mohon maaf kalau akhirnya kitab Anda lah yang ternistakan. Sebetulnya bukan saya menistakan, tapi kitab Anda yang ada nistakan sendiri. Begitu Bang Zuma. Masya Allah. Allahu sahabat Akbar.
Allahu Sahabat-sahabat Akbar. yang dimuliakan oleh Allah, kita mendengarkan sendiri pengakuan sahabat kita ini tentang bagaimana apa yang beliau kaji, apa yang beliau hadapi dalam kehidupan beliau sehari-hari itu berkenaan dengan kebenaran, semua termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi orang ini mencari kebenaran. Jadi pola hidupnya dalam kehidupan kesehariannya itu saya melihat, meski baru kali ini saya berbincang ya dengan beliau, namun saya melihat dari awal tadi di sesi tanya jawab itu, orang ini selalu mengedepankan akal di dalam mencari sebuah solusi. Nah, arahnya kemudian diperhadapkan kepada kalamullah Al-Qur'anul Karim dan di situ dia mendapatkan solusi itu. Tadi kita berbincang tentang Rasulullah Muhammad SAW poligami, kemudian membahas tentang dosa, kemudian membahas tentang hal-hal yang terkait dengan sogok menyogok dan seterusnya. Inilah tanda-tanda orang yang mendapatkan hikmat kebenaran Allah itu begitu. Mereka selalu mempretelin Al-Quran dengan kaidah-kaidah dasar yang kemudian ternyata itu adalah manusiawi adanya ketika muncul satu masalah, lalu kemudian masalah itu adalah satu yang merupakan satu kemaslahatan dalam kehidupannya beliau, lalu kemudian dia ditempa oleh kebingungan dan akhirnya Al-Quran memberikan solusi dari kebingungan itu, Masya Allah. Dan saya kagum dari awal, ya. Saya kagum dari awal, saudara ini betul-betul mendudukkan akal sebagaimana apa yang diamanahkan oleh Al-Quran untuk menggunakan akal di dalam mencari kebenaran. Nah, sebelumnya Satu lagi, Bang Juma. Iya. Maaf aku potong. Silakan. Mau perusahaan manapun, mau kita kerja dimanapun, mau itu apapun posisinya, mungkin Bang Zuma juga lebih paham. Pasti selalu ada seperti ini. Tulis yang dikerjakan, kerjakan yang ditulis. Benar nggak Bang Zuma? Ya, betul. Ya kan? Nah, intinya kalau kita kerja sesuatu, kita bikin laporan, kita bikin SOP, ya itu harus kita kerjakan. Itulah tulis yang dikerjakan, kerjakan yang ditulis. Al-Quran menulis sesuatu, umat Islam mengerjakan. Gitu ya. Al-Quran tidak menulis, umat Islam tidak mengerjakan. Tetapi di Bible yang tidak ditulis itu dikerjakan. Betul. Yang akhirnya saya bilang, ya ternyata pekerjaan pun pakai metodenya Islam nih. Itu terakhir Bang Zuma. Iya. Allah. Terakhir juga dari saya terkait dengan kaidah ini. Wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bunyinya apa? Iqra, perintah membaca. Dan ternyata orang menemukan listrik, orang menemukan telepon, orang menemukan komputer, orang menemukan pesawat, orang menemukan apapun temuan di atas muka bumi ini, itu diawali dengan apa? Iqra, membaca. Membaca dengan pikiran, membaca dengan perasaan, semua betapa indahnya wahyu Allah itu. Jadi inilah yang menjadikan orang-orang yang berakal kemudian menuju kepada posisi beriman kepada Allah, mendudukkan akal itu sebagai filter di dalam menerima segala sesuatu. Nah, mungkin tibalah saatnya barangkali ya sahabat, saya bertanya secara pribadi sedikit kepada sahabat saya ini, kalau saya boleh tahu agama sahabat saya ini apa sebelumnya? Protestan. Iya. Masya Allah. Gimana sahabat? Yang lain apa ada pertanyaan sebelum kita menuntun saudara kita ini? Diselesaikan dulu aja baru tanya jawab lagi. Oke. Kita mulai ya. Bismillah. Kita mulai ya Hisugi ya. Disuruh cuci muka dulu lah. Jangan, enggak boleh. Bukannya nggak mau, maaf, aku ini lagi di parkiran ini loh. Kalau ada orang mau syahadat, enggak boleh disuruh apa-apa, langsung. Tuh. Iya. Oke, langsung kalau begitu Mas Juma dibimbing syahadatnya. Baik. Saya diikutin ya saudaraku ya. Iya Bang Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Asyhadu
an la ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maaf Bang Juma, bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi saudaraku, hari ini Anda sudah menjadi seorang Muslim. Anda adalah menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Anda adalah pengikut Yesus. Anda adalah umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kemudian ya, saya mewakili teman-teman muslim yang ada di sini bahwa keberadaan kami sebagai kristolog selama ini bukan karena ingin mencari sesuatu selain daripada mengajarkan bahwa keberadaan kita hidup di atas muka bumi adalah saling mengingatkan satu sama lain untuk kembali kepada Allah. Tujuan kami sebagai kristolog bukan mencari nama, bukan mencari nafkah di sini, tapi semata-mata untuk menyampaikan apa yang menjadi amanat daripada Allah Subhanahu wa taala melalui para nabinya. Di antaranya ketika diperintahkan kemudian para nabi untuk menyampaikan tidak ada Tuhan selain Allah, ya kita di sini kembali mengingatkan kepada sesama manusia, kembalilah kepada Allah. Mungkin begitu dari saya, teman-teman muslim yang lain, saya mohon untuk memberikan sedikit nasihat kepada saudara kita yang baru ini. Allahu Akbar. Atau ada yang mau mendoakan beliau, silakan. Doa dulu. Karena ini biasanya karena yang syahadat udah tidak bisa bicara, cukup amin ya. Jadi orang kalau mualaf itu dalam hadis, kalau Rasulullah itu ada doa gitu. Karena doa ini aslinya untuk yang bersangkutan.